Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Adi Fitriansyah, yaitu dari mahasiswa semester 2 kelas B sore Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP-PGRI Pontianak. Di sini saya menjelaskan teori belajar behavioristik. Teori behavioristik ialah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus atau perangsang dan respon sebagai tanggapan. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami oleh siswa, hal kemampuan untuk bertingkah laku dengan cara yang baru, dan hasil interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap dikatakan belajar ialah sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan atau tingkah lakunya. Di sini saya juga menjelaskan faktor lain dari teori belajar behavioristik. Faktor lain teori belajar behavioristik yaitu faktor penguatan. Apakah sudah tahu mengenai faktor penguatan? Di sini saya menjelaskan. Faktor penguatan adalah apa saja yang mendapatkan memperkuat timbulnya respon. Bila penguat ditambah, maka respon akan semakin kuat. Begitu juga sebaliknya. Bila penguatan dikurangi, maka respon akan dikuatkan. Jadi, penguatan merupakan suatu stimulus yang penting diberikan atau dihilangkan untuk memungkinkan terjadinya respon. Tokoh-tokoh behavioristik. Di sini saya menjelaskan tokoh-tokoh aliran behavioristik, yaitu 1. Thorndike. Menurut Thorndike, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, perubahan tingkah laku merupakan akibat dari kegiatan belajar yang berwujud konkret, yang dapat diamati, atau berwujud tidak konkret, yaitu tidak dapat diamati. Selain itu juga menurut para ahli lainnya, yaitu Watson menjelaskan, teori belajar behavioristik merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Yang dimaksud ialah harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Dengan kata lain, meskipun ia mengikuti adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama belajar, namun ia menganggap hal tersebut sebagai faktor yang perlu diperhitungkan. Dan masih banyak yang lainnya lagi. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata-kata atau kurang berkenan di hati pemirsa, mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di bawah ini ya.